Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara di puncak pusara selalu memegang janji keabadian yang dingin. Bukan keabadian dalam arti hidup, melainkan keabadian dalam kesunyian dan kekayaan hijau yang membentang tanpa akhir. Aji tahu betul bau udara ini. Campuran tanin yang tajam, tanah yang basah kuyup, dan keringat yang menguap seiring merangkak naiknya matahari. Pemuda 23 tahun itu adalah bagian tak terpisahkan dari panorama ini, salah satu dari sedikit manusia yang masih setia memelihara paru-paru hijau di Jawa Barat ini. Setiap hari adalah ritual. Jauh sebelum alarm subuh berbunyi, anak desa itu sudah menggendong keranjang anyaman di punggungnya, menuruni jalan setapak licin menuju kebun. Baginya, pekerjaan memetik teh bukan sekadar mata pencaharian. Itu adalah meditasi. Sebuah pertaruhan antara ketekunan manusia dan kemurahan hati alam. Tangan-tangan cekatan miliknya sudah hafal betul rasio sempurna dari 2 pucuk dan 1 kuncup, yang menjadi penentu kualitas teh terbaik. Namun di balik kesibukan yang memabukkan itu, terselip sebuah area yang selalu memanggil sekaligus meresahkan, Lembah Selendang. Terletak di punggung bukit yang lebih tinggi, lembah ini diselimuti kabut yang lebih tebal dan lebih keras kepala, tidak mau bubar meski sudah disengat mentari siang. Para pekerja yang lebih tua di pabrik sering menatapnya dengan pandangan campur aduk antara ketakutan dan penghormatan. Jangan terlalu berani di Lembah Selendang, Ji. Nasihat Pak Tua Darsa, mandor kebun yang sudah bekerja selama 4 generasi. Di sana embun bukan hanya air. Embun itu penjaga, Nak. Dia punya pemiliknya. Mitos tentang Dewi Embun Pagi atau bunian teh bukanlah hal baru. Konon, siluet seorang gadis berambut panjang dan berkebaya lumut bersemayam di sana, memelihara setiap tetes air yang jatuh ke daun, memastikan kesuburan teh tetap abadi. Dikatakan, makhluk halus itu adalah penjaga yang cemburu, dan siapapun yang mengusik fajar atau mengambil hasil panennya tanpa izin akan ditimpa celaka, tersesat, linglung, atau bahkan kehilangan jati diri. Aji, dengan logikanya yang praktis sebagai seorang pekerja, selalu menepis cerita-cerita itu sebagai bualan usang untuk menakut-nakuti pemalas. Baginya, lembah itu hanya memiliki mikroklimat yang unik, hanya itu. Sore itu, semua keyakinannya mulai runtuh. Matahari sudah hampir sepenuhnya tenggelam di balik punggung gunung, menyisakan bias jingga keunguan yang memudar cepat. Pekerja rajin itu sedang sendirian, menumpuk karung-karung berisi panen harian di tepi jalan setapak. Tiba-tiba mata pemuda itu menangkap anomali visual yang membelah senja. Di kedalaman Lembah Selendang, jauh di mana kabut seharusnya sudah mencair, muncul seberkas cahaya keemasan. Cahaya itu tidak berpendar seperti obor atau lampu senter, melainkan seperti pantulan sinar bulan yang lembut dari permukaan air. Cahaya tersebut bergerak perlahan, melingkari barisan tanaman teh seperti sedang melakukan tarian air. Gerakannya sangat halus, hampir tak terlihat, namun Aji bisa merasakan tarikan mata yang kuat ke arahnya. Bersamaan dengan penampakan visual itu, indera penciumannya diserbu oleh sesuatu yang asing. Aroma melati yang kental dan manis, jauh lebih kuat dan eksotis daripada wangi bunga desa biasa. Wangi itu bukan hanya memenuhi udara, tetapi seolah meresap ke dalam paru-paru, membawa serta sensasi dingin yang intens, seolah menghirup embun beku. Aji menjatuhkan karung yang sedang dipegang, jantungnya berdebar kencang bukan karena takut, melainkan karena dorongan penasaran yang mendesak. Cahaya itu bukan hantu. Cahaya itu adalah petunjuk, sebuah undangan ke misteri yang selama ini hanya ada dalam bisikan. Malam itu, pekerja perkebunan itu tidak bisa tidur nyenyak. Gambaran cahaya emas dan aroma melati menghantui setiap kelopak mata terpejam. Dia tahu, esok pagi, dia harus melanggar semua peringatan dan memasuki jantung Lembah Selendang saat penjaga embun itu sedang bertugas. Kegelapan masih mutlak saat Aji meninggalkan gubuknya. Pukul 2 dini hari. Bintang-bintang di atas kebun teh tampak redup, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Udara prafajar itu memeluknya dengan dingin yang mencekam, jauh lebih ekstrim dari hari-hari biasa.
Pemuda itu mendaki jalanan yang berkelok dengan langkah hati-hati. Tanah licin, dan setiap suara ranting patah di bawah kakinya terdengar memekakkan telinga dalam kesunyian total. Setibanya di lembah selendang, Aji disambut oleh tirai putih tak tembus pandang. Kabut di sini bukan sekadar uap air, kabut itu terasa berat, kental, dan menelan suara. Ia harus meraba-raba pucuk teh di depannya hanya untuk memastikan dirinya masih berada di jalan setapak. Aji mulai bekerja, mencoba menenangkan sarafnya dengan rutinitas memetik. Pikirannya berfokus pada 2 pucuk dan 1 kuncup, tetapi matanya waspada, memindai kegelapan yang menyelimuti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, aroma melati itu kembali. Kali ini, jauh lebih dekat, lebih pekat, seolah ada setangkai bunga yang baru dipetik, diletakkan tepat di samping telinganya. Kemudian, suara itu datang. Bukan suara langkah atau bisikan, melainkan tawa yang ringan dan riang, seperti dentingan kristal yang beradu. Tawa itu tidak menakutkan, tetapi anehnya, terasa sangat sedih. Sebuah melodi kesendirian di tengah jutaan daun teh. Aji berhenti memetik. Pandangan pemuda itu tertuju pada beberapa meter di depannya, di mana kabut tampak bergerak lebih liar. Di sanalah, perlahan-lahan, siluet itu terwujud. Itu adalah seorang gadis. Kebaya yang dikenakan berwarna hijau lumut tua, hampir menyatu sempurna dengan warna daun teh di sekitarnya. Rambut hitam pekatnya terurai panjang, basah oleh kelembapan, mengalir ke bawah seperti air terjun sampai ke pinggangnya, bahkan lebih panjang. Yang paling mengejutkan, kaki gadis itu tidak pernah menyentuh tanah. Ia seolah-olah mengambang, meluncur pelan, sekitar sejengkal di atas pucuk-pucuk teh. Di tangan makhluk halus itu terdapat wadah kecil yang terbuat dari sesuatu yang tampak seperti kristal beku, memancarkan cahaya keemasan yang sama yang Aji lihat semalam. Dengan gerakan yang lambat dan sakral, penjaga embun itu mencondongkan wadahnya ke setiap baris teh yang dilalui, seolah menuangkan tetesan air suci. Setiap kali cairan itu menyentuh daun, daun tersebut tampak bersinar sesaat, berkilauan tak wajar di bawah cahaya rembulan yang samar. Aji tertegun. Semua rasionalitasnya mencair oleh pemandangan itu. Itu bukan hantu yang menakutkan seperti cerita di desa. Itu adalah perwujudan keindahan dingin yang tak terduga. "Kau siapa?" tanya Aji lagi. Kali ini suaranya hanya berupa helaan napas yang nyaris tak terdengar. Gadis itu Kinanti, walaupun Aji belum mengetahui namanya. Menghentikan gerakannya. Kepalanya perlahan menoleh. Wajahnya adalah cetakan kesempurnaan mistis. Kulitnya seputih pualam, bibirnya merah lembayung, dan matanya bening, tanpa celah, seperti tetesan embun yang baru terbentuk. Tatapan siluet cantik itu dingin, tanpa emosi yang jelas, tetapi penuh daya pikat. Kinanti tidak mengucapkan sepatah kata pun. Senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum itu tidak menjanjikan kehangatan, melainkan kekekalan. Senyum makhluk yang telah menyaksikan ratusan pergantian musim. Saat Aji mencoba melangkah maju, tangannya tanpa sengaja menyenggol keranjang petiknya. Hanya dalam jeda sepersekian detik itu, saat pandangan pekerja perkebunan itu teralih, gadis bunian itu menghilang. Kabut kembali hening, aroma melati memudar. Hanya tersisa dingin yang mematikan. Aji gemetar menatap tempat siluet itu berdiri. Tidak ada jejak, tidak ada daun yang terinjak, hanya barisan teh yang kembali sunyi. Pikirannya dipenuhi keraguan. Apakah ia hanya berhalusinasi? Apakah kelelahan memetik teh telah merenggut kewarasannya? Untuk menguatkan dirinya, Aji kembali memetik. Tangan pemuda itu merogoh keranjang anyaman di punggungnya, dan ia merasakan tekstur yang aneh. Di antara daun teh yang kasar dan sedikit layu, ada sehelai daun yang terasa sejuk di kulit, sangat halus. Aji menariknya keluar. Daun teh itu begitu sempurna, hijau gelap, dengan ujung runcing yang tak bercela. Permukaannya tidak basah oleh embun biasa. Daun itu berkilauan seperti ditaburi kristal berlian. Daun itu adalah panen paling sempurna yang pernah Aji lihat sepanjang hidupnya. Saat jari-jari Aji menyentuh daun ajaib itu, sensasi dingin yang intens merambat dari ujung jari ke lengan. Dan seiring dingin itu, sebuah bisikan lembut, seperti desahan angin, terdengar jelas di benaknya.
Hanya satu kata, Kinanti. Gadis itu tidak hanya muncul dan menghilang. Penjaga embun itu telah meninggalkannya sebuah hadiah, sebuah tanda bahwa pertemuan itu nyata. Sejak saat itu Kinanti menjadi obsesi Aji, sebuah rahasia dingin yang hanya diketahui olehnya dan lembah selendang yang sunyi. Sejak pagi itu lembah selendang seolah berubah menjadi kotak harta karun pribadi Aji. Setiap hari, tanpa perlu bersusah payah mencari, tangan pemuda itu selalu menemukan daun teh kualitas premium yang jauh melampaui standar panen biasa. Daun-daun itu selalu berada di bagian teratas keranjang, terasa dingin saat disentuh, dan selalu memancarkan kilau samar yang tak terlihat oleh mata orang lain di bawah terik matahari. Produktivitas Aji melonjak drastis. Timbangannya selalu mencatat angka tertinggi di antara para pemetik lain. Di pabrik pengolahan, namanya dielu-elukan. Mandor Darsa menatapnya dengan bangga bercampur curiga. Anak muda, kau punya tangan ajaib, puji Mandor. Namun sorot matanya yang tua mengandung kekhawatiran yang tersembunyi. Saya hanya bekerja keras, Pak, jawab Aji. Meskipun di dalam hati, pemuda rajin itu tahu betul ada keajaiban atau kutukan yang menyertai setiap petikan terbaiknya. Semakin sering pekerja perkebunan itu menyentuh daun-daun hadiah dari lembah selendang, semakin dingin pula tangannya. Sensasi dingin itu bukan seperti kedinginan biasa, melainkan seperti merangkul es yang tidak mencair. Dan setiap kali dingin itu menjalari kulitnya, bisikan itu selalu datang semakin jelas. Tidak lagi seperti desahan angin, melainkan seperti suara yang merayap di bawah kesadarannya. Kinanti, Kinanti. Bisikan itu adalah nama yang telah menancap kuat, sebuah jangkar tak terlihat yang mengikatnya pada lembah selendang. Perlahan, pemuda desa itu mulai mengabaikan hal-hal lain. Di rumah, ia menjadi lebih pendiam. Ia kehilangan nafsu makan dan tidur. Tubuhnya terasa ringan seolah rohnya mulai terpisah dari raganya. Kecurigaan di antara penduduk desa mulai tumbuh menjadi gosip panas. Mereka melihat perubahan fisik Aji. Wajahnya semakin pucat, matanya tampak terlalu cerah, tetapi tubuhnya tampak kurus dan lemah. Anak itu sudah kena perjanjian, kata salah seorang ibu-ibu di pasar. Dewi Embun Pagi itu sedang meminjam jiwanya sedikit demi sedikit. Jangan ambil hasil panen lembah selendang, nak, kata seorang tetua yang berpapasan dengannya. Makhluk gaib itu tidak pernah memberi dengan gratis. Mereka meminta balasan, dan balasan itu selalu sesuatu yang lebih berharga dari sekadar panen. Itu bisa jadi ingatanmu, atau bahkan nyawamu sendiri. Peringatan-peringatan itu hanya terasa seperti dengungan jauh bagi Aji. Hati pemuda obsesif itu sudah tertutup. Semua yang dipedulikannya adalah fajar di lembah selendang, menunggu kemunculan siluet hijau lumut itu. Kepada Kinanti, dia merasa terikat, bukan hanya sebagai pekerja yang mendapat berkah, tetapi sebagai pemuja yang haus akan keindahan mistis yang menyakitkan itu. Dia mencoba untuk tidak mencari bunian teh itu, mencoba memetik di sektor lain yang lebih aman. Namun, seolah ada magnet tak terlihat, kakinya selalu membawanya kembali ke lembah selendang. Dan setiap kali dia kembali, daun-daun premium itu selalu menunggunya, seolah Kinanti tahu betul di mana dia berada, dan kapan dia akan menyerah pada kerinduan dinginnya. Aji mulai bicara sendiri, bertanya kepada kabut dan daun-daun teh tentang Kinanti. Obsesinya telah mencapai titik di mana batas antara realitas dan fantasi kabur. Ia tidak lagi peduli pada uang atau pengakuan, yang diinginkannya hanyalah bertemu lagi dengan penjaga embun pagi itu, dan memahami misteri di balik senyum dinginnya. 1 minggu setelah pertemuan pertamanya, hasrat Aji terpenuhi. Ia berada di lembah selendang, tetapi kali ini, ia telah membiarkan fajar berlalu. Matahari sudah tinggi, menembus kabut, tetapi masih gagal menghangatkan daerah itu sepenuhnya. Aroma melati tiba-tiba menyergap, lebih tajam dan mendominasi daripada sebelumnya. Kinanti berdiri di bawah pohon kina tua yang legendaris. Pohon itu adalah yang tertua di perkebunan, batangnya tebal dan gelap. Akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa yang siap menarik segala sesuatu ke bawah. Konon, di bawah akar kina itulah energi bukit ini bermula dan berakhir. Gadis bunian itu tidak menari, ia tampak muram. Kecantikannya yang mistis kini diselimuti oleh aura kesedihan dan kemarahan. Gaunnya tampak lebih basah,
seolah baru saja keluar dari danau di bawah tanah. Kau melanggar janji, suara Kinanti kini terdengar. Tidak lagi seperti tawa kristal, tetapi seperti desiran angin dingin yang mengandung beban. Suara itu langsung berbicara di kepala Aji, melewati telinganya. Kau mengambil terlalu banyak dari apa yang kuberikan. Kesuburan ini ada harganya, Aji. Aji merasakan lututnya lemas. Ia menjatuhkan keranjangnya. Daun-daun terbaik yang telah ia kumpulkan hari itu bergulingan di tanah. Aku tidak tahu, ucap pemuda itu, mencoba mencari alasan. Aku tidak bermaksud menipu. Aku hanya seorang pekerja. Aku butuh hasil untuk keluargaku. Mata Kinanti, yang sebelumnya bening seperti embun, kini tampak seperti dua permata yang diselimuti kabut tebal. Keluarga? Lupakan mereka. Kau sudah melupakan banyak hal, bukan? Itu adalah harga awal yang kau bayar. Kinanti melayang mendekat. Rasa dingin yang dipancarkannya begitu kuat hingga Aji kesulitan bernapas, seolah udara di sekitarnya membeku. Bunian teh itu mengangkat tangan pucatnya, menyentuh pipi Aji. Sentuhan itu tidak seperti sentuhan manusia, itu adalah sentuhan kenangan yang hilang. Aku adalah embun, aku adalah kesuburan. Kau boleh mengambil semua keajaiban dariku, Aji. Tapi kau harus menjadi penjagaku. Jadilah mataku, jadilah tanganku di dunia manusia, karena mereka tidak bisa melihat dan menyentuhku. Bisik Kinanti, suaranya kini kembali merayu, membuai. Temani aku, setiap malam bulan purnama, kau harus menemaniku di bawah pohon kina ini. Jangan menoleh, jangan bertanya, cukup berdiri, dan biarkan aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kinanti menjanjikan kekayaan panen yang tak terbayangkan, sebuah hidup dihormati di desanya, dan keindahan abadi lembah selendang yang bisa pemuda itu nikmati selamanya. Aji, yang sudah terjerat dalam pesona dingin itu, sudah tidak mampu berpikir rasional. Ia melihat keajaiban di mata Kinanti, dan kesuksesan yang diimpikannya. Dalam keadaan terbius, pekerja kebun itu mengangguk, menyetujui perjanjian gaib yang baru saja mengikat takdirnya. Baiklah, aku setuju, bisik Aji, suaranya nyaris teredam oleh dingin. Kinanti tersenyum, senyum yang kali ini lebih lebar, tetapi di baliknya tersirat kemenangan yang mengerikan. Tangan penjaga embun itu menekan pipi Aji sedikit lebih keras. Malam itu, saat Aji kembali ke gubuknya, ia merasakan dingin yang menetap di inti tubuhnya. Dan saat mencoba mengingat wajah ibunya yang sudah tua, yang memberinya bekal pagi tadi, Aji menyadari bahwa gambaran itu samar, buram, seolah kenangan berharga itu telah menjadi kabut lembah selendang yang perlahan ditarik oleh Kinanti. Harga pertama telah dibayar. Sebagian dari ingatannya telah menghilang. Malam itu, bulan purnama bersinar dengan keganasan yang tak biasa. Cahayanya bukan lagi perak lembut, melainkan putih dingin yang menyayat, merobek selimut malam dan menyorot pohon kina tua seperti panggung hukuman. Aji berjalan menuju lembah selendang. Langkah pemuda malang itu terasa berat. Setiap hembusan napasnya mengeluarkan kabut tebal, meskipun udara terasa tipis. Dalam 2 minggu terakhir sejak perjanjian, kekayaan panen Aji memang melonjak, namun harga yang dibayar terasa semakin nyata. Ia lupa bagaimana cara menghangatkan diri, lupa nama anjing peliharaannya, bahkan lupa melodi lagu pengantar tidur yang selalu dinyanyikan ibunya saat kecil. Semuanya terkikis, digantikan oleh obsesi tunggal terhadap Kinanti. Setibanya di bawah pohon kina, aroma melati memenuhi udara hingga terasa sesak. Kinanti sudah menunggunya. Gadis bunian itu tampak lebih bercahaya malam ini, diselimuti aura keperakan bulan. Kebayanya berkilau, seolah dihiasi oleh ribuan kristal embun yang bergerak. Kau datang, penjagaku, bisik Kinanti, sambutan dingin yang menusuk. Aji berdiri diam, punggungnya menghadap pohon besar itu, persis seperti yang diminta penjaga embun pagi. Perintahnya jelas. Jangan menoleh, jangan bertanya, hanya berdiri dan biarkan dia mengambil. Keheningan melanda lembah selendang. Hanya terdengar suara dengungan rendah dari tanah, seolah pohon kina sedang menarik napas panjang. Aji merasakan kehadiran Kinanti melayang di belakangnya. Tidak ada langkah kaki, hanya pergerakan udara dingin yang intens, seolah gletser mendekat. Kemudian Aji merasakan sentuhan pertama.
Ujung jari Kinanti yang sejuk menyentuh tengkuknya. Sentuhan itu bukan hanya dingin, tetapi sedotannya terasa nyata. Aji bisa merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam dirinya, bukan darah, melainkan energi murni, vitalitas yang hangat, diserap oleh kulit pucat gadis mistis itu. Saat Kinanti bergerak, sentuhan dingin itu berpindah. Tangan bunian teh itu menyentuh punggung Aji, tepat di tulang belakang. Gelombang dingin itu menyebar, membuat otot-ototnya kaku dan jantungnya berdenyut lambat, seolah berusaha menghemat sisa panas tubuhnya. Dalam pikirannya, ia melihat kilasan-kilasan acak, gambar wajah seorang teman masa kecil, kenangan tentang rasa kue beras buatan neneknya, dan rasa bangga saat pertama kali mendapat upah. Semua kenangan itu ditarik keluar, diringkas lalu menghilang, seolah disedot ke dalam Kinanti. Rasa kehilangan itu adalah rasa sakit yang tumpul namun mendalam. Itu bukan rasa sakit fisik, melainkan kekosongan jiwa. Pemuda terperangkap itu menggertakkan gigi, berusaha keras untuk tetap diam dan tidak menoleh, takut akan murka Kinanti. Ingatan, itulah yang membuatmu hidup dan layu, gumam Kinanti di dekat telinganya. Suaranya sekarang terdengar kuat dan penuh energi. Dengan ingatanmu, aku akan menjadi lebih nyata. Dengan ingatanmu, aku akan bertahan. Ritus itu berlangsung selama apa yang terasa seperti keabadian. Ketika sentuhan dingin itu akhirnya menjauh dan aroma melati mulai mereda, Aji merasakan dirinya kosong. Badannya terasa sangat ringan, hampir melayang, tetapi bersamaan dengan itu, ia juga merasakan kekuatan mistis yang aneh menjalar di lengannya. Kekuatan yang diberikan Kinanti sebagai imbalan, kemampuan untuk mendeteksi setiap tetes air, setiap pergerakan tunas teh, di seluruh lembah selendang. Dia kini telah menjadi perpanjangan indera Kinanti. Ketika Aji berbalik setelah Kinanti benar-benar menghilang, pekerja kebun itu tidak lagi melihat keindahan, tetapi kekosongan. Pohon kina tampak lebih gelap, dan embun pagi terasa lebih berat, seolah baru saja menelan sesuatu yang berharga. Aji kembali ke gubuknya. Ia meraih foto kecil yang selalu dipajang di samping tempat tidurnya. Gambar dirinya dan seorang gadis yang wajahnya ia kenal, namun namanya kini terasa asing. Aji mencoba mengingat kapan foto itu diambil, apa hubungan gadis di sebelahnya itu dengannya. Tetapi, hanya ada kabut dingin di benaknya. Nama gadis itu, Laras. Siapa Laras? Kenapa foto ini penting? Semua kenangan tentang Laras telah diserap Kinanti. Malam bulan purnama telah merenggut kekasihnya yang tak ia ingat lagi. Aji hanya tahu bahwa besok, panennya akan menjadi yang paling sempurna di seluruh perkebunan, dan dia akan kembali ke lembah selendang saat fajar menyingsing. Seorang penjaga baru yang kehilangan jiwanya sepotong demi sepotong. Panen Aji memang sempurna. Keajaiban itu tidak dapat disangkal. Setiap hari, keranjang anyaman pemuda itu dipenuhi dengan daun-daun emas yang bahkan Mandor Darsa, yang sudah setengah abad memetik teh, belum pernah dia saksikan. Kualitas teh dari lembah selendang, yang sekarang hampir seluruhnya dipanen Aji, menciptakan sensasi di pasar. Teh itu dinamakan embun kina, dihargai selangit karena aroma melati yang samar dan rasa dingin yang bersih. Namun keberuntungan ini datang bersamaan dengan petaka yang merayap dari kaki bukit. Seluruh perkebunan mulai mengalami masalah aneh. Daun-daun teh di area lain, jauh dari lembah selendang, tiba-tiba menjadi layu dan kering. Hujan tidak mempan, air seolah-olah ditolak oleh tanah. Sumber mata air yang selama ini menghidupi pabrik pengolahan perlahan mengering, menyisakan lumpur retak dan bau busuk. Para pekerja mulai panik. Mereka menunjuk pada satu orang, Aji. Wajah pekerja yang beruntung itu semakin pucat, tatapan matanya semakin jauh, dan dingin yang terpancar dari tubuhnya semakin terasa. Mereka melihat kekayaan panen pemuda itu sebagai bukti nyata bahwa dia telah mengambil semua kesuburan dari kebun dan memberikannya kepada entitas lembah selendang. Dia telah menjual roh kebun, teriak seorang wanita tua yang kehilangan seluruh hasil panennya. Dia adalah pelayan bunian teh. Dia mengeringkan kita, timpal yang lain. Mandor Darsa memanggil Aji ke kantornya yang kecil dan pengap. Udara di sana panas, kontras dengan dingin abadi yang menyelimuti pemuda yang terperangkap itu. Ji, kata Mandor Darsa, suaranya serak karena khawatir.
Kau harus berhenti memanen di lembah selendang. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi kebun di bawah sudah mati. Kau adalah satu-satunya yang masih memiliki hasil panen. Ini tidak wajar, Nak. Aji hanya menatap pria tua itu dengan mata kosong. Perintah Kinanti sudah mengakar kuat di benaknya. Dia tidak bisa berhenti. Lembah selendang adalah satu-satunya realitas yang ia miliki sekarang. Saya hanya memetik. Alam yang memberi, Pak Darsa. Jawab Aji, suaranya datar, tanpa emosi. Alam tidak pernah pilih kasih seperti ini. Mandor Darsa membentak, tangannya mengepal di meja. Kau tahu ada gadis yang selalu datang mencarimu. Namanya Laras. Dia bilang dia tunanganmu. Sekarang gadis itu menangis di desa. Katanya kau tidak mengenalinya lagi. Apa ini juga ulah alam? Mendengar nama Laras, ada gejolak kecil di dada Aji, sebuah resonansi samar dari ingatan yang terkubur. Namun Kinanti telah menarik semua jangkar emosi yang terkait dengan nama itu. Aji hanya merasa aneh, seolah nama itu milik orang lain. Saya tidak kenal siapapun bernama Laras, kata Aji. Kebohongan dingin itu keluar tanpa beban. Mandor Darsa mundur, menatap Aji dengan pandangan yang penuh kesedihan dan rasa jijik. Pria tua itu tahu, Aji yang ia kenal, pemuda desa yang hangat dan pekerja keras, sudah tiada. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang dikendalikan oleh kekuatan dingin di puncak bukit. Keesokan harinya, sekelompok penduduk desa yang marah, dipimpin oleh beberapa tetua, bergerak menuju lembah selendang. Mereka membawa obor, linggis, dan kemarahan yang membara. Mereka percaya satu-satunya cara mengembalikan kesuburan kebun adalah dengan menghancurkan tempat suci Kinanti dan mengusir Aji. Aji sedang memetik saat dia merasakan getaran di tanah. Bukan gempa bumi, melainkan langkah kaki yang dipenuhi niat jahat. Indranya yang kini terikat pada lembah selendang memberitahu pemuda itu bahwa bahaya sedang mendekat. Dia melihat dengan mata Kinanti. Segerombolan manusia mengancam tempat keabadiannya. Kinanti yang biasanya tak terlihat pada siang hari memanggilnya. Bisikan melati itu kini terdengar seperti lolongan kemarahan yang memecah keheningan. Lindungi aku, penjagaku. Mereka mengganggu kesucian embunku. Aji tahu, dia tidak bisa mengkhianati perjanjian itu. Pemuda malang itu menoleh ke arah kerumunan yang mendaki. Matanya yang pucat kini memancarkan tekad dingin yang mematikan. Dia adalah penjaga, dan dia akan menjaga lembah selendang. Kerumunan itu berteriak-teriak. Kemarahan mereka memotong udara lembah selendang yang dingin. Pemimpin mereka adalah seorang tetua desa, diapit oleh Mandor Darsa, yang tampak enggan, tetapi terpaksa bergabung, dan seorang pemuda yang wajahnya asing bagi Aji, namun menyala oleh rasa sakit, mungkin kerabat Laras. Aji, cukup, kau harus tinggalkan tempat ini, teriak Mandor Darsa, suaranya tersendat. Aji berdiri di tengah barisan teh, tepat di bawah lindungan bayangan pohon kinatua. Wajahnya adalah topeng pualam, tanpa ekspresi. Daun-daun teh di sekitarnya mulai berkilauan aneh. Bukan karena embun, melainkan karena getaran energi dingin yang ia keluarkan. Saya tidak kemana-mana, jawab Aji. Suaranya terdengar jernih, tetapi tidak berasal dari dadanya. Suara itu terdengar seperti gema dari kabut di sekitarnya. Ini adalah kebun Kinanti, dan aku adalah penjaganya. Teriakan itu membuat kerumunan itu semakin marah. Mereka melangkah maju mengangkat linggis dan obor mereka. Tiba-tiba, udara di lembah selendang berputar drastis. Aroma melati itu meledak. Begitu pekat hingga terasa seperti menghirup serbuk es. Kinanti sedang bertindak. Aji merasakan kekuatan yang baru diberikan Kinanti mengalir ke dalam dirinya. Dia bisa merasakan setiap tetes air di udara. Dengan pikiran yang fokus, Aji memanggil embun. Dalam hitungan detik, kabut tebal yang biasanya lembut di lembah selendang berubah menjadi badai dingin yang brutal. Kabut itu tidak lagi berupa uap, melainkan serpihan kristal es kecil yang berputar kencang. Visibilitas menurun drastis. Kerumunan itu langsung panik, batuk-batuk, dan mata mereka mulai perih akibat sengatan udara dingin yang tiba-tiba. Tutup mata kalian, jangan hirup melati itu,
Perintah salah seorang tetua mencoba mempertahankan barisan, tetapi terlambat. Bisikan Kinanti, 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 tidak hanya terdengar di benak Aji, tetapi kini merayap ke dalam kesadaran semua orang. Bisikan itu bukan hanya suara, itu adalah racun yang membingungkan. Para penduduk desa tiba-tiba kehilangan orientasi. Mereka mulai terpisah, saling bertabrakan. Percaya mereka sedang diserang oleh hantu atau siluman. Aji melangkah maju. Tangannya yang dingin yang telah menyerap dingin abadi Kinanti kini menyentuh daun teh. Setiap sentuhan Aji pada daun teh itu mentransfer energi embun yang dingin, memproyeksikannya sebagai halusinasi. Ketika Mandor Darsa mencoba melangkah ke depan, pria tua itu tiba-tiba melihat Aji di depannya berubah menjadi siluet hijau lumut dengan mata Kinanti yang berkilau. Mandor Darsa menjerit dan jatuh, kakinya terperosok ke dalam lumpur yang terasa seperti es. Pemuda asing yang mencari laras itu, yang paling dekat dengan Aji, mendapati dirinya berjalan maju mundur, tidak mampu menemukan jalan setapak. Tiba-tiba, pemuda itu melihat bayangan laras berdiri di depannya, menatapnya dengan wajah kosong dan mata Kinanti. Rasa bersalah dan duka yang tak disadari merobeknya, dan dia jatuh tak sadarkan diri. Kinanti melalui Aji tidak menyerang dengan kekerasan fisik, melainkan dengan teror psikologis. Penjaga embun pagi itu mengambil apa yang berharga dari para penyusup, akal sehat, arah, dan rasa takut mereka yang terdalam. Setelah 1/4 jam kekacauan, badai dingin itu mereda secepat kedatangannya. Kabut yang tersisa kini berbau anyir dan lumpur, bukan melati. Kerumunan itu, yang sekarang tersebar dan kelelahan, mundur perlahan, menyeret Mandor Darsa yang masih gemetar. Mereka telah dikalahkan. Mereka tidak melawan manusia, tetapi kekuatan alam yang tak terlihat. Aji berdiri tegak terengah-engah namun merasa kuat. Dia telah memenuhi janjinya. Lembah selendang kini sepenuhnya miliknya dan Kinanti. Saat Aji kembali ke pohon Kina, Kinanti muncul di depannya. Gadis bunian itu tersenyum puas. Kali ini senyumnya terasa lebih hangat meskipun sentuhannya masih dingin. "Bagus penjagaku," Kinanti berbisik. "Kau telah membuktikan kesetiaanmu. Mereka tidak akan datang lagi. Sekarang, lembah selendang ini aman, dan ingatan mereka tentang tempat ini akan menjadi milikku." Saat fajar menyingsing, Aji melanjutkan pekerjaannya. Pemuda itu adalah pekerja tunggal di kebun teh paling subur di pulau itu. Dia tidak punya teman, tidak punya keluarga, dan tidak punya masa lalu. Dia hanyalah penjaga embun pagi, mengumpulkan panen sempurna yang mematikan. Di kaki bukit Laras mendengar kabar tentang kekalahan penduduk desa. Gadis itu tahu, Aji yang dulu mencintainya telah hilang selamanya. Namun dia adalah satu-satunya yang masih ingat nama Aji dan nama Laras. Gadis itu kini mengerti, jika ia ingin mendapatkan Aji kembali, ia tidak boleh menggunakan kekerasan atau amarah. Dia harus menggunakan hal yang paling Aji lupakan, kehangatan dan kenangan. Laras mengenakan sarung tenun sederhana dan jaket tebal yang membalut bahunya, berdiri di perbatasan. Di belakangnya, kebun teh terlihat sakit, daunnya kuning dan rapuh. Di depannya, lembah selendang memancarkan warna hijau yang tidak wajar, sebuah benteng dingin yang dijaga oleh kabut yang enggan bergerak. Gadis desa itu membawa 2 hal. Sebuah botol termos berisi air jahe panas, minuman favorit Aji, dan sebuah syal rajutan berwarna biru tua, hadiah ulang tahun terakhir yang ia berikan pada Aji. Benda-benda itu adalah peninggalan kehangatan, benda fana yang Kinanti, sang bunian teh, tidak akan pernah bisa tiru atau serap. Laras tahu ia tidak bisa masuk ke lembah selendang saat kabut tebal berkuasa. Ia memilih waktu matahari meninggi, saat Kinanti berada di fase istirahatnya yang paling dalam. Laras menemukan Aji sedang bekerja di baris terluar lembah selendang. Keranjang anyaman di punggungnya sudah hampir penuh. Aji memetik dengan gerakan yang presisi namun mekanis. Wajah pemuda itu tampak lebih tirus, kulitnya pucat seperti salju yang baru turun. Dan matanya gelap, seperti mata Kinanti yang meminjam tubuh manusia. Dingin yang terpancar dari tubuh Aji terasa nyata, bahkan dari jarak 5 langkah. "Aji," panggil Laras, suaranya lembut, tanpa nada tuduhan atau ketakutan. Aji berhenti, dia menoleh, dan tatapannya kosong. Laras melihat pantulan lembah selendang di sana,
Bukan kilau cinta yang ia ingat. "Siapa kau?" tanya Aji. Suaranya serak, seolah jarang digunakan. "Ini lembah selendang. Kau dilarang masuk." Laras mengabaikan peringatan dingin itu dan perlahan mendekat. Dia tidak gemetar karena takut, hanya karena perbedaan suhu yang ekstrem. "Aku Laras, tunanganmu. Aku datang membawakanmu jahe panas. Kau selalu bilang, jahe buatan ibu membuatmu sanggup memetik sampai malam." Aji hanya menatap termos di tangan Laras. Ekspresi wajah pemuda itu tidak berubah, tapi kemudian Laras melihatnya. Jari-jari Aji yang biasanya bergerak otomatis memetik daun, terhenti sesaat, bergerak sangat kecil, seolah mencoba menahan kedutan yang tiba-tiba. Laras melihat celah itu. Dia menarik syal biru tua dari saku jaketnya. "Kau ingat syal ini? Aku merajutnya untukmu saat kau sakit demam tahun lalu. Kau bilang warnanya sebiru langit di atas puncak pusara. Kau tidak pernah melepasnya, bahkan saat tidur." Saat Laras mengulurkan syal itu, bisikan melati yang dingin dan marah mendesis di udara. Hanya beberapa inci di atas kepala Aji. "Jangan sentuh, jangan ingat, itu kebohongan." Aji terdorong sedikit ke belakang. Pergelangan tangan pemuda itu gemetar, dan Laras bisa melihat ada peperangan kecil yang terjadi di belakang mata kosongnya. Gejolak samar itu adalah Aji yang asli. Sebuah ingatan yang mencoba melepaskan diri dari es yang membelenggunya. Aku tidak merajut," kata Aji, suaranya lebih kuat, lebih mirip gema Kinanti. "Aku tidak pernah sakit, aku penjaga embun. Aku tidak butuh kehangatan yang fana." "Kau butuh," bisik Laras. Air matanya mulai mengalir, tetapi gadis itu tidak mengizinkan isakannya keluar. "Kau lupa bagaimana rasanya, Ji. Tapi aku tidak. Aku ingat saat kita duduk di bawah pohon kina ini, sebelum dia ada. Kita merencanakan pernikahan kita. Dan kau berjanji akan membangunkan gubuk baru dengan uang hasil panen teh terbaik." Kali ini kata-kata itu menembus pertahanan Aji. Pemuda terperangkap itu mencengkeram kepalanya. Sebuah rasa sakit yang tajam dan aneh membelah keningnya. Aroma melati di udara berubah menjadi lolongan yang memekakkan telinga bagi Aji, seolah Kinanti sedang menjerit di dalam kepalanya. "Aku tidak akan membiarkannya. Kau milikku." Tiba-tiba, embun yang mengelilingi Aji mengental dan memadat. Dalam sekejap, syal biru di tangan Laras membeku, tertutup lapisan es tipis, dan air jahe di termosnya mendingin drastis. "Pergi," teriak Aji, tetapi itu bukan suaranya. Itu adalah suara Kinanti yang kasar, keluar dari tenggorokan Aji. Tatapan mata pemuda itu kini memancarkan kebencian murni dari makhluk halus. "Jangan kembali. Jika kau kembali, aku akan mengambil semua kehangatan dari tubuhmu, dan kau akan menjadi penjaga Kinanti yang lain." Laras mundur, terhuyung-huyung. Ia dipukul mundur, bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kekuatan dingin yang mengintimidasi. Gadis itu terpaksa berbalik dan lari. Syal rajutan biru itu jatuh dari tangannya, teronggok di atas pucuk teh yang berkilauan. Saat berlari, Laras tidak menoleh ke belakang, tetapi dia tahu Aji telah berteriak padanya menggunakan suara Kinanti. Namun, rasa sakit yang singkat di mata Aji, kerutan di keningnya, itu adalah bukti. Strateginya berhasil. Kinanti takut pada kenangan. Kinanti takut pada kehangatan. Laras harus mencari cara untuk membawa kenangan yang lebih kuat. Sebuah kehangatan yang bahkan bunian teh pun tidak sanggup membekukannya. Gadis itu sekarang tahu bahwa untuk memenangkan Aji, dia harus melawan dingin abadi Kinanti dengan satu hal yang Aji lupakan, api. Laras tidak langsung pulang ke gubuknya. Ia berjalan menuruni bukit, berhenti hanya ketika bau tanah kering yang mati menggantikan aroma melati yang menusuk hidungnya. Ia mengambil syal rajutan biru yang membeku itu dari saku jaketnya. Esnya perlahan mencair, meninggalkan kelembapan dan rasa dingin yang pahit. Gadis itu duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir desa. Tempat yang secara tradisional dianggap sebagai perbatasan aman antara dunia manusia dan dunia gaib di kebun. Ia sadar, serangan pertamanya, kehangatan fisik dan kenangan yang terukir pada benda mati, telah gagal. Kinanti terlalu kuat. Bunian teh itu tidak takut pada kain wol atau minuman jahe. Dia takut pada makna di baliknya. Dan Kinanti dapat dengan mudah membekukan makna itu.
Laras tahu dia membutuhkan senjata yang tidak dapat dibekukan. Gadis desa itu teringat pada bisikan-bisikan lama tentang lembah selendang. Dan satu nama muncul di benaknya, Nenek Arum. Nenek Arum adalah dukun desa yang sudah sangat tua, seorang tabib dan penjaga cerita-cerita lama yang tinggal terpencil di pinggiran hutan bambu. Jauh dari gosip dan ketakutan yang melanda desa, Nenek Arum adalah satu-satunya orang yang mungkin masih ingat sejarah Kinanti sebelum kina itu ditanam, sebelum kebencian dan keabadian dingin menguasai bunian teh. Laras menemukan Nenek Arum sedang meracik ramuan dari akar-akar kering. Asapnya tipis dan berbau rempah pedas yang menghangatkan. "Laras, gadis Aji," sapa Nenek Arum, matanya yang buta karena usia menatap langsung ke dalam jiwa Laras. "Aku sudah menunggumu. Kau datang mencari api, bukan?" Laras bersimpuh meletakkan syal yang basah itu di tanah. "Nenek, Aji hilang. Kinanti sudah mengambilnya. Bisakah saya membawanya kembali?" "Saya tahu api adalah jawabannya, tapi bagaimana cara menyalakannya?" Nenek Arum tertawa, tawa yang seperti desis kayu terbakar. "Kinanti, bunian yang menyedihkan. Dia tidak menginginkan teh. Dia menginginkan ingatan, Laras. Itu satu-satunya cara dia bisa merasa hidup, dengan mencuri nyala api manusia." Nenek Arum menjelaskan lebih dalam tentang Kinanti. Bunian teh itu bukanlah entitas jahat, tetapi entitas yang kesepian dan cemburu, terperangkap dalam siklus abadi embun dan dingin di lembah selendang. Kinanti pernah mencintai seorang pekerja kebun, sama seperti Aji, berabad-abad yang lalu. Ketika pekerja itu mati, Kinanti mencoba menyerap rohnya agar tetap hidup, tetapi gagal. Sejak saat itu, bunian teh itu hanya bisa mencuri ingatan hangat dari manusia untuk memperpanjang hidup Kinanti di dunia fana. "Kinanti tidak bisa membekukan api yang menyala," kata Nenek Arum. "Kinanti hanya bisa membekukan api yang sudah padam. Kenangan yang sudah kau simpan di masa lalu, dia bisa cabut. Tapi api yang sedang kau nyalakan untuk masa depan, itu berbeda." Laras mengernyit. "Masa depan?" "Ya, kau mencoba mengingatkannya pada syal yang sudah usang dan jahe yang sudah diminum. Kinanti membekukan masa lalu, tapi dia tidak bisa membekukan apa yang belum terjadi." Nenek Arum berbisik, mendekat. "Kau harus memaksanya melihat satu hal, janji yang belum terpenuhi." Nenek Arum mengambil sepotong akar jahe dan sehelai daun salam kering. "Dengarkan baik-baik, Kinanti memiliki kelemahan yang sama dengan bunian lain. Dia terikat pada pohon kina. Untuk mematahkan ikatan itu, kau harus menaruh api di tempat ikatan itu paling lemah, di bawah pohon kina tua. Saat malam bulan purnama berikutnya, saat Kinanti datang untuk mengambil sisa jiwa Aji." "Apa yang harus saya bawa, Nek?" tanya Laras, suaranya dipenuhi tekad baru. "Bawalah janji terkuatmu, Laras. Bukan foto, bukan syal. Bawa bukti bahwa ada masa depan yang akan dibangun Aji, masa depan yang tidak dapat Kinanti berikan," kata Nenek Arum. "Kinanti berjanji keabadian dingin. Kau harus menawarkan kehangatan fana yang layak untuk diingat." Nenek Arum memberikan akar jahe itu kepada Laras. "Kau tidak akan bisa membakarnya. Embunnya terlalu kuat, tetapi kau bisa membuat Kinanti membakarnya untukmu." Laras meninggalkan Nenek Arum, hatinya terasa lebih ringan dan penuh dengan tujuan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Janji yang belum terpenuhi, yang pernah ia sebutkan di bab 8, rencana pernikahan mereka, dan gubuk baru yang akan Aji bangun. Gadis itu bergegas pulang. Laras meraih kotak kayu kecil yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, terdapat tabungan hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun, uang receh, dan beberapa lembar uang kertas yang sudah usang, modal untuk membangun gubuk impian mereka. Itu adalah janji mereka, yang diukur dalam nilai fana yang tidak memiliki arti bagi bunian. Laras juga mengambil foto kecil mereka, yang sempat Aji lihat di bab 5, bersama dengan beberapa helai rambutnya yang ia potong pendek. Dia meremas akar jahe pemberian Nenek Arum, memercikkan sedikit cairan pedasnya pada uang tabungan dan foto itu. Ini adalah api yang akan Laras bawa, bukan api yang membakar, melainkan api keinginan dan harapan manusiawi yang begitu kuat sehingga mampu menembus keabadian dingin. Laras harus menunggu malam bulan purnama berikutnya.
Itu adalah satu-satunya kesempatan Kinanti mengambil, dan satu-satunya kesempatan Laras untuk memberi. Malam bulan purnama telah kembali, memancarkan cahaya putih dingin yang sama kejamnya seperti sebulan yang lalu. Cahaya itu menyorot lembah selendang, membuat pohon kina tua tampak seperti tengkorak raksasa di tengah hamparan hijau yang beku. Aji sudah berdiri di bawah pohon kina. Pemuda itu berada dalam kondisi paling kosongnya, matanya benar-benar mati. Hanya cangkang yang menunggu ritual penyerapan terakhir. Ia bahkan tidak berkedip ketika Laras, mengenakan pakaian terhangat yang dia miliki, berjalan masuk ke dalam lingkaran dingin itu. Laras memegang sebuah kotak kayu kecil di dadanya. Kotak berisi janji yang belum terpenuhi. "Kau berani datang lagi?" Suara Kinanti terdengar, melayang dari kabut tebal di belakang Aji. Suara itu kini memiliki resonansi yang dalam dan menyeramkan, seperti lonceng es yang berdentang. Kinanti muncul, tidak lagi transparan, tetapi padat dan keperakan, diselimuti embun beku yang seolah-olah adalah mahkota ratu. "Aku datang untuk mengambil kembali tunanganku," kata Laras. Suaranya mantap meskipun bibirnya bergetar karena dingin. Ia memaksa dirinya untuk tidak melihat Aji, karena tahu Kinanti adalah penonton utamanya. Kinanti tertawa, tawa dingin yang mengiris. Gadis bunian itu melayang mendekati Laras, dan udara di sekitar gadis desa itu langsung turun drastis, menyebabkan dedaunan teh di dekatnya berderak membeku. "Tunangan, manusia bodoh, dia milikku. Aku telah menukarnya dengan kekayaan abadi. Sebentar lagi, ingatannya tentangmu akan hilang, dan dia akan menjadi roh yang murni dingin, seperti aku." Kinanti menggerakkan tangannya ke arah kotak kayu di dada Laras. "Beku!" perintahnya secara mental, namun kotak itu tidak membeku. Permukaan kayunya menjadi dingin, tetapi inti di dalamnya, foto, uang tabungan dan minyak jahe dari Nenek Arum, memancarkan kehangatan kecil yang terus melawan. Minyak jahe itu adalah esensi api, yang diserap oleh uang tabungan yang merupakan representasi dari harapan masa depan mereka. "Apa ini?" Kinanti mendesis, matanya menyipit ke arah Laras. "Kau membawa sampah fana?" "Ini bukan sampah, ini janji," kata Laras, melangkah melewati Kinanti. Kinanti murka, tetapi terkejut oleh keberanian Laras. Laras mencapai pohon kina, dan Aji yang berdiri di sana tidak bergeming. Laras membuka kotak kayu itu. Dia meletakkan foto mereka, yang dilumuri aroma pedas jahe, tepat di atas gundukan tanah tempat akar pohon kina merayap keluar. Kemudian, Laras mengeluarkan semua uang tabungan mereka, kertas-kertas usang itu, dan menaburkannya di sekeliling akar, seolah-olah itu adalah benih. "Aji, lihat!" teriak Laras memaksakan perhatian Aji. "Ini uang kita kumpulkan ini untuk gubuk baru kita, Ji. Bukan gubuk biasa. Gubuk itu akan punya jendela besar yang menghadap lembah selendang, jadi kita bisa melihat embun pagi setiap hari, bersama-sama." Saat Laras mengucapkan kata-kata itu, jendela besar, melihat embun pagi bersama-sama, sebuah gelombang kehangatan yang mendadak meledak dari foto dan uang itu. Itu bukan api fisik, tetapi api keinginan manusia. Kinanti tidak bisa membekukan apa yang belum terjadi, dan apa yang dia lihat di sana adalah janji yang kuat, masa depan yang cerah yang tidak Kinanti miliki. "Kau pembohong, kau tidak punya masa depan," teriak Kinanti, suaranya berubah menjadi lolongan kesedihan. Kinanti melayang menuju Aji, mencoba mempercepat ritual. Tangan pucatnya menyentuh dada Aji, mencoba mengambil sisa ingatan terakhir Aji, ingatan tentang janji itu. Namun, janji itu sudah menjadi api yang menyala di benak Aji. Aji tiba-tiba menjerit kesakitan, rasa sakit yang nyata dan fisikal. Tubuhnya menggeliat. Kinanti telah memaksanya melupakan masa lalu, tetapi janji Laras telah menanamkan masa depan baru yang tidak dapat Kinanti cabut. Di dalam benak Aji, sebuah gambaran yang sangat jelas muncul. Sebuah gubuk kayu dengan jendela besar. Laras berdiri di ambang pintu, tersenyum dengan syal biru, menunggunya kembali dari kebun. Itu adalah gambaran yang begitu nyata, begitu hangat, sehingga mengalahkan dingin abadi Kinanti. "Aku, gubuk, kita,"
Aji bergumam, suaranya serak. Ia memejamkan mata dan mengeluarkan air mata beku yang jatuh ke tanah. Api janji itu memukul mundur Kinanti. Gadis bunian itu terlempar ke belakang. Jeritannya kali ini adalah jeritan penolakan dan kehilangan yang tulus. Kinanti telah mencoba mencuri kebahagiaan, tetapi dia justru dipaksa melihat kebahagiaan yang tidak akan pernah Kinanti miliki. Pergi, jangan pernah kembali. Kinanti meraung, kemarahannya yang beku memancar tak terkendali. Saat Kinanti berteriak, lembah selendang bereaksi. Kabut di sekitar mereka berputar liar, membentuk tornado kecil yang berbau melati dan es. Kinanti dalam kemarahannya secara naluriah mengambil kristal embun yang selama ini dia gunakan untuk menyirami kebun, wadah kecil yang Aji lihat di pertemuan pertama mereka, dan melemparkannya ke tanah. Kristal itu pecah dengan suara dentuman memekakkan telinga. Kinanti, bunian teh, menghilang bersamaan dengan kabut yang mereda. Aji terhuyung-huyung, bebas tetapi kosong. Dia jatuh ke pelukan Laras. Tubuh Aji dingin seperti mayat, tetapi Laras tidak peduli. Gadis itu memeluknya erat-erat, membiarkan kehangatan tubuhnya sendiri menembus dingin abadi yang tersisa di Aji. Laras menangis haru. Namun gadis itu sadar bahwa perjuangan belum selesai. Kinanti telah pergi, tetapi lembah selendang masih berdenyut dengan energi dingin. Di dekat akar pohon kina, tempat kristal embun itu pecah. Sebuah pecahan kecil kristal berwarna hijau lumut bersinar samar. Aji diselamatkan tetapi jiwanya kini sehelai kertas kosong yang baru. Laras harus membangun kembali seluruh ingatan Aji, sepotong demi sepotong. Bab 11. Membangun kembali dari kehancuran Laras, menyeret Aji yang tak berdaya menuruni lembah selendang, meninggalkan pohon kina dan ladang teh yang mematikan di belakang mereka. Mandor Darsa, yang menunggu dengan cemas di batas desa, segera membantu. Ketika mereka melihat kondisi Aji, pucat, kurus, tetapi bernapas, mereka tahu Laras telah memenangkan pertarungan namun kalah dalam perang kecil. Aji kembali ke gubuknya, tetapi pemuda itu hanyalah cangkang. Dia tidak ingat Laras. Dia tidak ingat namanya sendiri. Dia hanya tahu satu kata, dingin. Mandor Darsa dan para tetua desa, yang melihat sendiri akibat kemurkaan Kinanti, yang mereda setelah serangan Laras akhirnya percaya. Mereka membantu Laras merawat Aji. Nenek Arum datang dan memberi Aji ramuan hangat, memaksanya menelan air jahe, dan rempah-rempah untuk mengusir dingin yang mengakar di tulangnya. Waktunya akan lama Laras, kata Nenek Arum menghela napas. Kinanti mengambil ingatan masa lalunya. Kau harus memberinya masa depan yang baru setiap hari. Laras mengangguk. Ia tidak menyerah. Dia merawat Aji, berbicara dengannya, bukan tentang masa lalu yang telah dicuri, tetapi tentang masa depan yang akan mereka bangun. Laras menggendong Aji, mengajaknya berjalan pelan ke bukit di luar lembah selendang, di mana kebun teh yang mati menjadi saksi bisu. Kita akan tanam lagi di sini, Ji, bisik Laras sambil menunjuk ke tanah coklat yang retak. Kita akan menggunakan uang dari kotak kecil itu untuk membeli benih. Kita akan bangun kebun baru, yang hanya kita berdua yang punya. Aji hanya menatap kosong, tetapi Laras terus berbicara. Dia berbicara tentang nama anak-anak mereka, tentang anjing peliharaan baru, tentang kebun yang akan dipetik dengan kehangatan dan tanpa kutukan. 1 minggu berlalu. Kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat Laras menyisir rambut Aji, pemuda itu tiba-tiba menoleh dan mengucapkan satu kata. Bukan nama Laras, tetapi kata yang dia lupakan sejak Kinanti mengambilnya. Syal. Ya, syal biru, kata Laras, air mata mengalir. Dia mengambil syal rajutan yang telah beku dan sekarang lembut kembali. Proses pemulihan Aji sangat lambat. Setiap ingatan yang kembali adalah kemenangan kecil, dan setiap tawa Aji adalah obat bagi jiwa Laras. Sementara itu di lembah selendang sesuatu yang aneh terjadi. Karena kristal embun milik Kinanti telah pecah, embun di lembah selendang tidak lagi terkendali. Alih-alih menyebarkan kesuburan yang dingin dan egois, embun itu kini mulai mengalir ke bawah, menetes ke kebun-kebun yang mati di kaki bukit. Tanah yang mati itu mulai menghijau lagi. Air kembali mengalir. Kesuburan lembah selendang kini dilepaskan dan dibagi, tidak lagi terperangkap oleh bunian teh.
Kebun-kebun di bawah mulai pulih dan panen teh kembali normal, meskipun tanpa kualitas embun kina yang mematikan. Suatu sore saat Aji sudah bisa berjalan sendiri, pemuda itu membawa Laras kembali ke lembah selendang. Mereka berdiri di bawah pohon kina. Kabut di sana terasa sejuk, tetapi tidak lagi membeku. Pohon itu tampak tua dan damai. Aji berjongkok dan menemukan pecahan kristal embun di tanah. Pecahan itu kini tidak lagi bersinar keperakan, tetapi memancarkan cahaya hijau lembut. Aji mengambil pecahan itu. "Ini milikku," kata Aji, suaranya pelan. "Akan kugunakan untuk membantumu menanam." Laras tersenyum. Dia tahu meskipun Kinanti telah pergi, Aji tidak sepenuhnya kembali ke Aji yang lama. Pemuda itu membawa serta pelajaran dan kekuatan kecil dari lembah selendang. Dia kini adalah seorang pekerja kebun teh yang hangat, tetapi dia juga seorang penjaga embun pagi yang baru. Penjaga yang memilih cinta dan masa depan, bukan keabadian dingin. Bersama-sama, mereka kembali menuruni bukit, menuju kebun yang akan mereka tanam kembali, menuju gubuk baru dengan jendela besar yang menanti mereka.